Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Praktek melihara ikan udah ada sejak kurang lebih 4000 tahun lalu ketika bangsa Sumeria mulai memelihara ikan di dalam sebuah tanah galian berisi yang sekarang kamu kenal dengan sebutan kolam. Praktek ini cukup revolusioner karena pada era itu masyarakat mengenal ikan ya berasalnya dari sungai atau laut. Ternyata manusia juga bisa memelihara ikan di tempat yang jauh dari bantaran sungai ataupun laut. Seiring berjalannya waktu, manusia di era yang lebih modern yaitu di tahun 1800-an mulai mengetahui kalau ikan bisa mereka pelihara di dalam wadah yang lebih kecil. Sehingga akhirnya bisa diletakkan di ruang tamu atau di tempat-tempat yang lebih strategis. Dibukanya sebuah area akuarium di London Zoo pada tahun 1853 membuka mata dunia kalau sekarang kamu bisa memelihara ikan yang biasanya ditemuin di sungai di dalam rumahmu sendiri. Makin kesini, penghobi jadi punya dua cara dalam menikmati ikan yang mereka pelihara. Pertama dengan memelihara ikan di dalam akuarium, kedua adalah di dalam kolam. Ikan yang dipelihara di dalam kolam cenderung yang tampilannya menarik jika fokus dilihat dari atas. Ikan koi menjadi ikan yang paling sedap dipandang dari atas dan akhirnya sering disebut sebagai ikan top view. Dalam bahasa Indonesia, top view bisa diartikan dengan dilihat dari atas. Sebenarnya ikan top view nggak cuma ikan koi aja, karena ada banyak juga ikan yang sedap dilihat dari atas. Berikut adalah 7 ikan top view yang gak mainstream. Isinya ada ikan galak, ada juga ikan yang kalem. Apa aja ya? Nonton videonya sampai habis dong. Yang pertama, red tail catfish. Sejak hobi ikan predator mulai marak satu dekade lalu, ikan yang paling banyak disorot adalah si red tail catfish ini. Walaupun termasuk ikan lele, namun tampilan dan karakter ikan ini jauh dari kata membosankan. Hal itulah yang membuat cukup banyak orang yang tertarik memelihara ikan ini. Dari segi ukuran, red tail catfish emang cocok dijadikan ikan kolam. Mereka juga punya karakter yang aktif dan gak mageran sehingga butuh lahan yang cukup besar agar mereka bisa bergerak dengan sangat leluasa. Maka dari itu, kolam menjadi opsi yang lebih baik daripada akuarium. Pertimbangan lain ya karena ukuran si ikan ini. Red tail catfish merupakan ikan predator yang punya pertumbuhan sangat cepat. Pas kamu kesengsem buat beli ikan ini di toko ikan dengan ukuran masih sejempol tangan, gak kerasa 6 bulan kemudian ukuran ikan ini udah sekitar 60 cm. Makanya banyak penghobi yang cukup kewalahan pas tahu kalau ikan ini ternyata emang beneran ikan monster yang cepet banget gedenya. Dengan bentuk yang menarik, kepala besar dan warna hitam, serta ekor berwarna oranye membuat ikan ini sangat amat keren jika dilihat dari atas. Karakter mereka yang aktif membuat ikan ini terlihat semakin menarik karena mereka pasti akan bergerak tanpa lelah di dalam kolam. Asyiknya lagi, ikan ini punya naluri dan nafsu makan yang besar, sehingga momen memberi makan pasti akan jadi hiburan tersendiri buat kamu. Wajahnya lucu, plus mereka juga bisa kamu kasih makan secara langsung atau hand feeding. Red tail catfish menjadi salah satu ikan lele hias yang paling menarik dari segi harga, tampilan, dan karakternya. Yang penting, kamu punya kolam cukup besar buat menampungnya dan jangan sampai dibuang ke sungai karena ikan ini bersifat invasif dan bisa merugikan ekosistem yang udah terjalin di sana. Yang kedua, arwana. Sebelum tahun 1970, masyarakat masih mengenal arwana sebagai ikan sungai biasa. Harganya nggak ada dan lebih sering dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Rasanya yang kurang sedap membuat mayoritas masyarakat di Kalimantan nggak minat buat menangkap ikan ini. Semua berubah ketika Badan Konservasi Satwa Dunia (IUCN) International Union for Conservation of Nature memasukkan nama arwana Asia atau Sclerophages formosus ke dalam daftar ikan yang masuk zona merah alias rawan punah. Indonesia juga ikut menandatangani dan memasukkan arwana ke dalam sebuah konvensi bernama CITES, di mana setiap anggotanya mendaftarkan hewan-hewan serta tanaman yang dianggap terancam punah sehingga nggak bisa diperjualbelikan. Sejak saat itu, nama arwana Asia semakin menanjak dan akhirnya menjadi sangat populer seperti sekarang. Arwana Asia, khususnya yang berwarna merah, merupakan ikan hias yang paling populer di seluruh dunia. Ikan ini nggak cuma keren jika dilihat dari dalam akuarium aja, melainkan juga sangat menakjubkan jika dilihat dari atas. Warna merah menyalanya terlihat sangat anggun jika dilihat dari atas. Apalagi arwana juga memiliki gaya renang yang kalem dan bersahaja. Banyak penghobi yang memelihara arwana di dalam kolam karena ingin mengikuti kondisi yang ada di habitat asalnya. Ikan ini tinggal di bantaran sungai dan danau dengan arus yang kecil. Dengan menaruh arwana di dalam kolam, maka kesan natural akan lebih terlihat karena ikannya bakalan bergerak, berenang, dan beraktivitas seperti apa yang mereka lakukan di alam asalnya. Ditambah mereka bisa terkena sinar matahari yang mana baik sekali untuk perkembangan warnanya. Ikan arwana juga dibudidayakan di dalam kolam, maka dari itu ikan ini emang sangat pas jika dipelihara di dalam kolam daripada di akuarium. Yang ketiga, mahsir.
Selama tahun 2022 kemarin, ikan yang mendadak muncul dan lumayan banyak digilai adalah ikan masir. Entah dari mana datangnya popularitas ini, namun ikan masir lumayan banyak fansnya. Nama ikan masir emang agak aneh dan asing di telinga kamu, walau sebenarnya ikan ini dekat dengan budaya dan adat setiap daerah di Indonesia. Kamu tahu ikan dewa? Nah, ikan dewa ini bukanlah ikan Ahmad Dhani, melainkan adalah ikan masir. Selain dikenal dengan nama ikan dewa, masir juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan ikan semah. Mereka termasuk spesies Cyprinidae yang hanya bisa ditemuin di benua Asia aja. Di Indonesia, ada beberapa ikan masir yang bisa ditemukan di sini. Terbanyak adalah dari genus Bernamator yang jumlahnya ada 6 jenis. Sedangkan dari genus Neolisocilus ada 2. Mayoritas ikan-ikan ini berada di sungai-sungai, danau, serta beberapa tempat adat yang membuat ikan ini menjadi ikan keramat. Walau citranya sebagai ikan keramat udah sangat lekat, tapi ikan masir berhasil mendapat perhatian dari penghobi dan akhirnya membuat mereka laris manis menjadi ikan hias. Dengan badan yang panjang, ikan masir sangat menarik jika dilihat dari atas. Malah lebih menarik begitu daripada melihat mereka di dalam akuarium. Karakter mereka mirip seperti ikan koi yang aktif dan jauh dari kata mager. Selain berkarakter menarik, ikan masir juga mudah ditemukan di pasaran. Harganya juga cukup murah, walau ada juga yang mahal seperti golden masir yang berasal dari India. Yang keempat, Arapaima. Nama ikan ini pernah membuat heboh jagat berita Nusantara karena ditemuin di Sungai Berantas pada tahun 2018 lalu. Setelah itu, perdagangan ikan ini seakan ditutup rapat. Padahal sebelumnya lumayan banyak seller yang secara terang-terangan menjual ikan ini. Arapaima kini kayak jadi sebuah barang haram yang gak lagi diperjualbelikan secara luas. Emang sih, ikan ini menjadi hewan yang penuh tantangan jika dipelihara karena ukurannya yang sangat besar. Arapaima bisa tumbuh hingga 2 meter panjangnya. Ukuran ini membuat mereka menjadi salah satu ikan asal sungai Amazon yang ukurannya paling gede. Dengan ukuran sebesar itu, Arapaima merupakan ikan kolam sejati. Mereka sangat terlihat gagah jika dilihat dari atas dengan tubuh besarnya yang terlihat sangat gagah. Selain itu, Arapaima juga lebih suka berenang di permukaan air, jadi mereka pasti bakal kelihatan jika dilihat dari atas kolam. Cara itu mereka pakai untuk lebih mudah mengambil nafas. Berbeda dengan ikan pada umumnya, Arapaima harus mengambil nafas ke permukaan air untuk menghela oksigen. Ikan ini merupakan ikan predator yang harus diberi makan ikan segar baik yang masih hidup ataupun yang udah mati. Walau bakal jadi keren banget kalau kamu bisa pelihara Arapaima, kenyataannya ikan ini masuk daftar larangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi melihara ikan ini bisa aja bikin kamu berurusan sama hukum. Kamu harus punya izin khusus apabila mau melihara ikan Arapaima. Izinnya kayak gimana? Nah, kamu harus tanya ke KKP soal itu. Yang kelima, Shanna Maru. Mulai dikenal oleh penghobi di awal 2010-an, nama Shanna Maruliodes atau Shanna Maru semakin menanjak di 2019 dan meledak di 2020 ketika pandemi terjadi. Sama kayak arwana, Shanna Maru juga tadinya nggak diminati sebagai ikan hias. Ya iya, orang ikan ini lebih dikenal sebagai ikan gabus. Ikan gabus sendiri dianggap sebagai salah satu ikan konsumsi dengan cita rasa yang lezat, juga ikan yang sering dipakai untuk pengobatan. Sebelum penghobi memahami betapa cantiknya Shanna Maru, mereka hanyalah ikan sungai biasa di Kalimantan dan Sumatera sana. Seiring dengan menanjaknya hobi ikan predator, ikan-ikan bernaluri galak mulai diminati oleh banyak penghobi. Shanna Maru akhirnya mendapat kesempatan buat dilirik. Shanna atau ikan gabus merupakan ikan predator ulung yang kerap menjadi pentolan di habitatnya. Mereka mempunyai badan yang panjang, kepala besar, dan gigi-gigi tajam. Gak cuma kriteria galak dan serem aja, Shanna Maru juga punya warna dan tampilan bak ikan hias. Warna ikan ini terang dan memiliki beberapa motif unik yang gak sembarangan bisa dikeluarin bernama bunga. Shanna Maru gak cuma enak dilihat dari dalam akuarium, ikan ini juga sangat keren jika dilihat dari atas alias top view. Seperti Arapaima, mereka juga akan sering muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas. Air yang jernih akan membuat ikan ini terlihat makin keren karena warna kuning atau oranye akan lebih terlihat. Kolam yang letaknya di halaman rumah bisa membuat ikan ini mendapat asupan sinar matahari yang berguna untuk menaikkan warna serta bunganya seperti apa yang mereka dapatkan di habitat asalnya. Saat ini yang jual Shanna Maru udah banyak banget, harganya mengikuti kualitasnya. Jika masih kecil dengan warna yang masih polos, harganya murah, cuma puluhan ribu. Kalau ikannya udah berukuran besar dengan warna yang terang dan bunga banyak, harga ikan ini bisa mencapai jutaan rupiah. Bakal lebih tinggi lagi kalau ikannya udah menang kontes. Yang keenam, pari air tawar. Walau udah mulai diperjualbelikan sejak dekade lalu, namun ikan pari air tawar tetap bagus harganya. Padahal masih banyak banget penghobi yang nunggu harga ikan ini jadi lebih terjangkau ya. Pari air tawar sebenarnya lebih cocok menjadi ikan top view daripada ikan akuarium. Faktornya ya jelas karena ikan ini lebih suka berenang di dasar akuarium.
Selain itu, warna mereka yang beragam dengan motifnya yang juga unik lebih enak dilihat dari atas daripada dari dalam akuarium. Mayoritas jenis ikan pari air tawar yang dijual di dunia ikan hias datang dari Sungai Amazon. Walau Indonesia punya beberapa jenis pari air tawar, tapi yang lebih mudah dibudidayakan adalah ikan-ikan pari air tawar asal Sungai Amazon itu. Jenis pari yang beredar di pasaran ada banyak, mulai dari Black Diamond, Motoro, Galaxy, dan ada juga beberapa jenis hybrid hasil perkawinan silang. Walau dianggap sebagai ikan predator, namun ikan pari bukanlah ikan yang galak secara karakter. Mereka punya karakter yang cukup damai dan punya sifat yang menggemaskan, apalagi jika ikan ini meminta makan. Mereka nggak ragu untuk berenang ke permukaan sambil membalikkan tubuhnya sehingga mulutnya bisa menggapai makanan yang kamu berikan. Umumnya, ikan pari air tawar memakan pelet tenggelam dan juga udang atau ikan beku. Untuk memelihara ikan pari air tawar, kamu harus memiliki kolam yang besar dengan air yang bening. Soal masalah air, kamu bisa mendapatkannya dari filtrasi yang bagus. Karena mereka lebih banyak beraktivitas di dalam air, maka air kolam harus jernih supaya mereka kelihatan. Pari air tawar pasti jadi bahan omongan mereka yang datang ke rumah kamu, karena ikan ini bukanlah ikan yang mainstream dipelihara oleh orang awam. Apalagi masih banyak orang yang mengira kalau ikan pari cuma ada di laut. Yang ketujuh, African Butterfly Fish. Kamu ingat maskot Indosiar di tahun 90 sampai 2000 awal? Maskot itu berbentuk ikan terbang yang sangat ikonik. Para orang dewasa yang dulu masih jadi anak kecil pasti tahu karena maskot ini pasti tampil sebelum acara kartun Minggu pagi yang jadi tontonan kamu diputar. Ikan tersebut merupakan ikan terbang yang ada di laut. Tapi ikan model gini juga bisa kamu temukan di sungai, tepatnya di Afrika. Jauh, tenang aja karena ikan ini udah sering dijual di pasaran lokal. Ikan tersebut adalah African Butterfly Fish alias Pantodon busholzi. Walau disebut sebagai butterfly fish, tapi ikan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama butterfly fish yang ada di laut ya. Kenapa mereka bisa dinamain ikan kupu-kupu? Sebabnya karena ikan ini punya sirip pektoral yang panjang. Terlalu panjang malahan jika dibandingkan ikan biasa. Jika biasanya sirip pektoral digunakan ikan buat berenang dan mengayuh dirinya di dalam air, ikan ini memakai sirip tersebut bak sebuah sayap. Sirip yang panjang ini berguna agar ikan ini bisa bergerak stabil dan seakan mengambang di permukaan air. Hal itu mereka lakukan untuk mencari makan karena ikan ini memangsa serangga yang hidupnya ada di luar sungai. Mereka termasuk jenis ikan predator berukuran kecil alias mikropredator. Predikat itu disematkan kepada ikan ini karena ukuran maksimal mereka cuma 13 cm. Udah gitu, kamu juga bisa memelihara mereka secara soliter alias sendirian karena ikan ini cukup galak dan suka menyerang ikan lain, termasuk sesamanya. Ikan ini sangat cocok ditempatkan di kolam karena mereka bisa terlihat sangat jelas dibanding di dalam akuarium. Kolamnya harus berair tenang soalnya ikan ini lebih suka hidup di aliran sungai yang gak berarus tinggi. Kalau arusnya tinggi, udah pasti mereka bakal kocar-kacir. Kesimpulan, menikmati ikan hias nggak harus dari dalam akuarium aja. Terkadang kolam terlihat lebih menenangkan karena pemandangannya persis seperti sungai dan danau. Suara gemericik air bisa menjadi penenang dari penatnya kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Ikan-ikan berikut bisa menjadi pilihan buat kamu yang mau punya kolam dan pingin pelihara ikan selain ikan koi. Pelihara yang nggak mainstream selalu lebih asik, iya nggak sih?